Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sugeng Raihan. Saya dari kelas SIC dengan NIM F52125301101. Di sini saya akan menjelaskan menjelaskan tentang tugas, yaitu membuat himpunan mahasiswa. Oke, di sini kita langsung saja membahas soalnya. Di sini diketahui himpunan mahasiswa sama dengan kurung kurawal A, B, C, dan himpunan proyek P sama dengan kurung kurawal P1, P2 dengan keterangan A mengejarkan P1, B mengerjakan P1 dan P2, kemudian C tidak mengerjakan proyek. Oke, dari sini kita akan mempresentasi relasi dalam bentuk daftar pasangan terurut. Berdasarkan keterangan di atas, relasi antara mahasiswa dan proyek dapat ditulis sebagai R sama dengan kurung kurawal dalam kurung A, P1, dalam kurung B, P1, dalam kurung B, P2, yang artinya A berrelasasi dengan P1, kemudian B berrelasasi dengan P1 dan P2. Sedangkan C tidak memiliki relasi karena tidak mengerjakan proyek. Kemudian kita membuat matriks relasinya. Di sini dalam bentuk matriks, hubungan tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut. A berrelasi dengan P1 dan diberi nilai 1. Kemudian A tidak berrelasi dengan P2, kemudian diberi nilai 0. B berrelasi dengan P1 dan P2, kemudian keduanya diberi nilai 1. C tidak berrelasi dengan proyek apapun, kemudian diberi nilai 0 untuk semuanya. Jadi, jika dijelaskan dengan kata-kata, hanya A dan B yang memiliki relasi dengan proyek, sedangkan C tidak memiliki relasi. Oke, di sini kita akan menentukan relasinya. Di sini ada refleksif, relasi disebut refleksif jika setiap elemen berrelasasi dengan dirinya sendiri, seperti dalam kurung A, atau dalam kurung P1, P1. Karena himpunan mahasiswa dan proyek berbeda, maka relasi ini tidak mungkin refleksif. Kemudian yang kedua itu simetris. Relasi disebut simetris jika dalam kurung X, Y ada dalam relasi, maka dalam kurung Y, X juga ada. Karena arah relasi hanya dari mahasiswa ke proyek, maka relasi ini tidak simetris. Kemudian yang ketiga ada transitif. Relasi disebut transitif jika dalam kurung X, Y dan dalam kurung Y, Z ada dalam relasi, maka dalam kurung X, Z juga ada. Karena himpunannya itu berbeda, maka relasi ini juga tidak memenuhi sifat transitif. Oke, jadi kesimpulannya, relasi ini tidak bersifat refleksif, tidak simetris, dan tidak transitif. Kemudian lanjut, konsep relasi dalam basis datanya. Nah, di dalam dunia nyata, konsep relasi ini digunakan untuk membuat hubungan antar tabel dalam basis data. Misalnya, ada tabel yang berisi data mahasiswa dan tabel proyek yang berisi data proyek. Lalu dibuat tabel ketiga yang berisi pasangan mahasiswa dan proyek yang mereka kerjakan. Tabel ketiga ini disebut tabel relasi yang menghubungkan dua tabel utama tersebut. Nah, di sini kita mempunyai contoh. Contohnya itu seperti mahasiswa A mengerjakan proyek P1. Kemudian yang kedua, mahasiswa B mengerjakan proyek P1 dan P2. Nah, relasi itu sama seperti daftar pasangan terurut, seperti kurung kurawal, dalam kurung A, P1, dalam kurung B, P1, dalam kurung B, P2 yang sudah kita buat tadi. Konsep seperti ini juga sering digunakan untuk menghubungkan tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah yang diambilnya dalam sistem informasi akademik. Nah, dari baik sekian presentasi tentang tugas saya. Mohon maaf saya bila ada salah kata, dan mohon maaf bila ada
soalan yang salah, saya juga belajar dan saya akan belajar lebih giat lagi. Dan terima kasih untuk Bapak Rivial atas penjelasan materinya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.